Bison di samping gua ini versi upgrade-nya dari Katros Motorcycle. Ngeblar banget coy, suaranya coy. Gokil, pecah banget ya. Motor ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian ketika kalian mau mulai main motor custom. Balik lagi channel Tank Katros, yoi. Di episode kali ini gue mau ngebahas satu motor. Ini garapannya Katros Garage dan ini basicnya dari Yamaha Bison. Yamaha Bison tuh kalau kita ngomongin ya, sebenarnya salah satu bahan yang sangat-sangat affordable, ya kan? Harga secondnya murah gitu kan. Terus kapasitas mesinnya juga udah 150 cc dan frame secara keseluruhan dia mulai sasis, swing arm, suspensi depannya juga dari bawaan standar juga dibekali dengan spek yang menurut gue cukup customable gitu kan. Shock depan aja tuh ukurannya udah 41 mm gitu kan. Shock breaker depan yang sama, yang ukurannya dipakai juga di Triumph, terus di CB400 juga tuh asoknya sama tuh. Jadi menurut gua ya Bison ini customable banget lah. Makanya nggak heran kalau motor ini tuh banyak banget yang pakai buat bahan di custom terus dijual lagi gitu kan. Dibilangnya tuh sekarang istilahnya adalah Bison kerangkeng gitu cuy. Ya kalau gue sih sebenarnya nggak masalah dengan Bison kerangkeng dan segala cerita di belakangnya itu gitu kan. Cuman memang kalau di sini gue coba menghadirkan gimana caranya ya sebenarnya Bison itu seperti yang gue bilang ya karena bahannya bagus sebenarnya sih nggak usah ekstrem-ekstrem atau nggak usah dibikin Bison wannabe HD, Bison wannabe Triumph gitu ya. Ya dipakein body yang custom aja menurut gue Bison juga bisa kece gitu kan. Ngomongin motor Bison yang di custom yang siap pakai, udah tinggal dipakai doang udah di custom gitu ya. Sebenarnya Katros juga udah punya satu divisi yang seperti itu, namanya Katros Motorcycle. Awalnya tahun 2000 pertama kali ya 2019 tuh pertama kali bikin motor sampai sekarang gitu kan. Basicnya kita ambil dari Yamaha Bison. Kenapa? Bukan ikut-ikutan ke kerangkeng Bison ya, Bison kerangkeng ya, tapi lebih kepada kita ngelihat kalau si Bison ini adalah salah satu bahan yang oke banget buat starting awalnya. Bahan motornya nggak murah, maintenance-nya gampang, buat nanti kalau dirawat sama owner yang baru gitu kan. Dia beli spare part-nya gampang gitu. Dan itu tadi, kaki-kakinya juga udah dibekali dengan spek yang oke. Selain itu, menurut gua, Bison itu cocok banget buat jadi salah satu bahan eksperimen buat kalian yang pengen mulai main motor custom atau pertama kali main motor custom. Pengen dari budget yang serendah mungkin, Bison ini bisa jadi motor pertama bahan kalian nih. Karena itu tadi, harganya murah, spare part-nya juga gampang. Mau dijadiin tracker bisa, scrambler bisa, tapi kalau untuk jadi chopper, ya jelas sasisnya mesti dirombak abis ya. Tapi intinya adalah, gue pengen bikin video kali ini bisa buat jadi bahan referensi kalian kalau misalnya kalian mau mulai motor custom atau kalian pengen nge-custom motor Bison gitu cuy. Cuman di sini gua pengen up level dari model Bison yang kebanyakan Katros bikin. Jadi kalau misalnya Katros Motorcycle itu model Bisonnya kan emang dipatenin sama Katros kan. Modelnya emang sama seperti itu, cuma beda warna doang. Bison di samping gua ini versi upgrade-nya dari Katros Motorcycle. Dimana Bison kali ini menurut gua ya tampilannya jauh lebih bulky, jauh lebih padat, suaranya lebih gahar, desainnya lebih rebel gitu cuy. Seperti apa motornya? Langsung kita lihat motornya. Ini dia Bison by Katros Garage. Ini dia Yamaha Bison Custom by Katros ya. Seperti kalian lihat, ubahannya lebih bulky dengan penggunaan kaki yang lebih besar dibandingin velg standar ya cuy. Di beberapa bagian memang kita masih mengandalkan parts bawaan dari Katros Motorcycle. Contohnya di bagian tangki dan bodi samping. Tapi selebihnya ini di upgrade total. Detail ubahannya langsung kita bahas dari kaki ya. Let's go. Ya, pertama dari bagian kakinya dulu nih cuy ya. Kita lihat kaki, bagian velg dan ban udah kita upgrade. Ini beda versi sama yang Katros Motorcycle, dimana kalau Katros Motorcycle itu masih mengandalkan velg bawaan standar model palang cuy. Nah di sini untuk bisa konversi si motor Bison ini velg palangnya itu jadi jari-jari, pertama kita harus ganti bagian tromolnya dulu. Tromol ini kita ganti pakai produk aftermarket. Ini pakai punya Scarlett kalau nggak salah ya. Terus bagian velgnya juga, ini velg jari-jarinya juga pakai punya Scarlett. Ukuran velgnya sekarang gue pakai yang ukuran 215 ring 17 cuy. Terus untuk
bannya sendiri gue pakai Corsa. Ini Corsa Cross S karena emang pengen si motor ini tipikalnya kayak scrambler gitu ya. Jadi gue pilih ban yang dual purpose kayak gini, dan Corsa Cross S menurut gue ban yang buat motor kembangan dual purpose paling affordable dengan ukuran ring 17 yang menurut gue cukup lengkap. Cuman khusus untuk yang ban depan ini gue pakai ukurannya 120/80 ring 17. Dipasangin di kaki Bison dengan komposisi shock breaker yang masih standar ya. Ini bawaan shock breaker depannya Bison 41 mm. Itu udah tinggal colok aja cuy. Gap kiri kanannya masih dapat, masih masuk, masih aman walaupun emang udah agak tipis sekitar 5-8 milian ya satu sisinya. Tapi masih aman banget buat dipakai harian. Terus untuk pengeremannya juga kita upgrade yang depan. Ini pakai produk aftermarket dengan ukuran disc brake yang lebih besar, jadi otomatis lebih pakem. Tapi untuk kalau babinya itu masih pakai bawaan standar. Itu untuk komposisi yang di bagian depannya cuy ya. Sekarang kalau untuk yang di belakang jelas dimensi lebih besar karena rata-rata motor custom itu kan depannya agak kecil, belakang agak gede gitu ya kan komposisinya gitu. Nah kalau yang belakang arem gue masih pakai standar, cuman suspensinya aslinya itu dia monoshock. Nah di sini biar kelihatan lebih retro gitu ya, gue ganti pakai model dual shock. Dudukan shock breaker tengahnya yang monoshock di depan itu ya sesimpel kita cabut aja shock breakernya dan kita bikinin dudukan baru untuk dual shocknya di bagian swing arm belakang kiri dan kanannya. Untuk suspensinya ini gue pakai Scarlett Racing juga. Gue pilih yang warnanya hitam full gini ya. Terus ada aksen bagian asnya warna emas kayak gini, kece banget sih. Dan ini bisa disetel juga untuk bagian preloadnya. Nah kurang lebih seperti itu. Untuk dudukan shock breaker atasnya juga yang di bagian sasis ini kita bikin baru lagi ya. Ini kita custom cuy, dibikinin pakai plat sekitar 8 milian, dilasmati ke bagian sasisnya. Balik lagi ke bagian roda-roda. Untuk bagian roda-roda speknya sama seperti yang depan. Bagian rem belakang, tromolnya juga kita ganti pakai Scarlett. Masih model tram tromol gitu ya. Terus untuk velgnya ini gue pakai Scarlett juga, ukurannya 3 inci. Untuk bannya sendiri ini gue pakai ukuran satu level yang lebih besar dibanding ukuran yang depan, yaitu 130/80 ring 17. Jadinya lumayan gambot dan masih tetap bisa dipasang di arem belakangnya si Bison bawaan standar ini cuy. Ini kalau misalnya kalian masih mau pakai suspensi bawaan standarnya yang monoshock juga masih aman banget ya. Jadi emang aremnya Bison tuh dikasihnya ukuran itu lumayan lebar juga. Jadi ya seperti kalian lihat bisa masuk aman banget sama rantai. Sebelah kiri juga masih jauh banget, sekitar ada 2 sentian jaraknya. Jadi kalau dipakein ban yang lebih lebar lagi sebenarnya masih oke gitu. Cuman ya kebanting aja sama depannya gitu kan. Komposisinya jadi nggak enak dilihat. Nah, sebelum gue mau ngomongin body, gue mau jelasin dikit soal bagian sasis nih cuy ya. Jadi di motor ini, seperti halnya motor custom lainnya, sasisnya juga kita bantai, kita potong ya kan. Tapi nggak banyak, kenapa? Karena dari mulai sasis bagian depan yang di bawah atau di dalam bagian tangki ini, itu sebenarnya masih standar semua. Lanjut ke bagian belakang, nah mulai dari bagian tengah ini, kan ada besi tengahnya ini ya, ke belakang itu yang paling banyak kita rombak. Aslinya dia bentuknya sasisnya itu agak naik ke atas, karena sasisnya itu ketutup sama body-bodinya si Bison ya. Itu kita rombak lagi. Sebenarnya masih pakai bawaan sasis standarnya juga, cuman bagian tengah sini itu kita panasin untuk kita turunin supaya bagian sasisnya ini jadi rata seperti yang kalian lihat sekarang. Nah untuk bagian belakangnya aslinya dia lebih panjang, cuman udah kita potong dan kita pasangin behel di bagian belakangnya, jadi dia lebih pendek gitu ya. Dan untuk sasis bagian bawah sini yang supported frame-nya itu kita bikin jadi lebih pendek. Aslinya dia jauh ke belakang gitu ya, sampai ke belakang sini. Cuman kita pendekin jadi dia sekitar cuman sampai tengah sasis doang atau sekitar belakang sasis lah. Kurang lebih itu yang kita custom untuk bagian sasisnya. Dan untuk body-bodinya yang kita bikin di motor ini mulai dari bagian spakbor depan, bagian tangki, bagian bodi samping, itu kita bikin pakai bahan plat galvanis yang tebal 1,2 mm. Tapi khusus untuk bagian bodi sampingnya ini karena emang udah mass product dari Katros Motorcycle ya, kita pakai set bodinya. Ini bahannya fiber, tangkinya pakai plat, spakbor depannya pakai plat galvanis. Terus ada sedikit tambahan juga di bagian body-body, di mana di Katros Motorcycle kebanyakan yang Bison itu nggak ada, yaitu bagian engine guard. Ini bahan dari fiber, dari produknya custom kit. Jadi biar kelihatan si bagian mesin itu, bagian kolongnya ya, karena kenapa tuh ini modelnya ke atas, scrambler, kelihatan bagian mesin itu lebih padat gitu cuy. Untuk tangki sekarang kurang lebih bisa menampung 12 literan. Dan untuk bagian detail-detail bodinya ya seperti biasa tutup tangki kita pasangin emblem, ada inisial huruf K-nya, ada emblem juga logo Katros Motorcycle di sebelah kiri kanan tangki. Terus untuk bodi sampingnya ini kita pakai emblem juga di bagian bodi belakangnya. Ini pakai emblem bahannya aluminium grafir gitu.
sekarang kita coba naikin motornya ya. Dengan kombinasi ring 17 dan ban yang udah gambot tadi. Dan tinggi badan gua ini 160. Naik motor ini masih agak jinjit dikit, tapi jinjit wajar lah. Dua-duanya masih bisa napak, tapi jinjit gitu kan. Ya jinjit-jinjit naik motor tracker lah gitu ya. Terus untuk posisi stangnya ini sebenarnya masih pakai stang Bison. Untuk spionnya sendiri kita udah ganti pakai produk aftermarket. Grip gasnya pakai Catros Rip. Untuk panel indikatornya ini pakai produk aftermarket cuy. Yang bentuknya kecil, simple gitu ya. Dan ini tuh cuman RPM doang. Dia nggak nunjukin yang lain-lain kayak misalnya tangki bensin. Itu ya mau nggak mau terpaksa harus ngintip dari lubang tangkinya. Buat ngejar simple sih sebenarnya ya. Dan untuk foot controlnya sendiri ini masih pakai bawaan standarnya, jadi kita nggak rubah. Posisinya di mid control, dia nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur juga. Dan untuk joknya walaupun pendek, tapi kalau kalian lihat masih ada space buat boncengan. Gue ngincarnya single seat ya, tapi kalau misalnya terpaksa harus boncengan, ini masih bisa karena masih ada extra space. Gue suka banget sama desain joknya ya, ini dibikin tipis, nggak terlalu tebal, pakai busa yang cukup padat, tapi yang paling gokil sih menurut gue jahitan joknya, dimana jahitan joknya ini menggunakan dua material bahan yang menurut gue ciamik banget. Pertama ada tekstur kasar di bagian samping sampai ke belakang sampai ke depan, depan atas sedikit, dan ada tekstur warna hitam glossy mengkilat kayak sepatu pantopel cuy, ya kan? Ini kece banget sih, dua warna ini walaupun keseluruhan joknya itu warna hitam ya, tapi karena ada tekstur dan perbedaan finishing jadi kelihatannya lumayan rame gitu cuy. Dan jok ini bukan dikerjain sama Catros, tapi ini spesial custom dari Satya Seat. Kalau misalnya kalian pengen nge-custom jok, langsung aja deh ke Satya Seat. Karena motor ini gue bikin emang untuk daily ya, bisa dipakai untuk harian, otomatis untuk lampu-lampunya juga harus lengkap nih cuy. Pertama untuk bagian headlamp, ini gue pakai produk aftermarket ukurannya 5,75 inch, beserta kupingan atau bracket lampunya yang custom juga. Terus untuk lampu sennya ini produk aftermarket juga ya, modelnya simple, retro kayak gini, warna hitam doff, lampu sennya mikanya kuning. Dan untuk lampu belakangnya di posisinya ada di samping swing arm, jadi dia side plate gitu kan, sekaligus tempat buat naruh plat nomor belakang. Oke, sekarang gue mau lanjut kita ngomongin ke bagian mesin nih cuy ya. Jadi kalau misalnya untuk bagian mesin sebenarnya gue nggak terlalu rombak ekstrim, karena Bison juga seperti tadi gue bilang ya, mesinnya udah kapasitasnya juga udah cukup lumayan buat ukuran motor daily use 150 cc. Cuman di sini ada sedikit upgrade karena emang dari kondisi bahan motornya yang udah nggak maksimal. Jadi bagian karburator bawaan asli itu kita udah ganti. Sekarang pakai produk dari Scarlett ukuran 28 mm. Untuk filternya sekarang jadi open filter, pakai filter aftermarket kayak gini. Mesinnya juga kita repaint ulang semua jadi warna hitam. Dan untuk knalpotnya, ini knalpotnya sih secara bentuk sih gue harus jujur bagus ya. Gue suka banget nih, simple gitu kan, nggak terlalu yang gimana-gimana, nggak terlalu pengen dibikin jadi kelihatan gede gitu ya kan. Sesuai dengan karakter knalpotnya juga yang small engine juga gitu. Cuman model kayak gini bacotnya sih gokil banget sih bacotnya ya. Tapi ya plus minus lah ya, secara tampilan oke, tapi secara suara menurut gua ngeblar banget sih. Kita dengerin ya suaranya ya. Ngeblar banget coy suaranya coy, gokil, pecah banget ya. Cuma gue nggak tahu lah, karena emang ini motor sebenarnya belum ada ownernya kan ya, nanti terserah ownernya lah. Gue kasih satu free untuk nyeting knalpot, mau pakai knalpot bawaan Catros Motorcycle yang modelnya di bawah, yang suaranya lebih adem, atau tetap mau pakai ini, atau sebenarnya bisa kali ya tetap pakai ini, tapi di dalamnya dikasih silencer gitu ya, glass wool gitu, atau kayak sarang tawon gitu cuy. Jadi suaranya yang nggak sesember ini gitu. Tapi secara keseluruhan kalau dari model intinya gue suka banget, tapi kalau dari suara, jujur, gue harus jujur nih, jujur, enggak. Skip dulu gue kalau untuk suara knalpot yang satu ini. Intinya sih gue cuma berharap
motor ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian ketika kalian mau mulai main motor custom gitu kan. Bang, kira-kira pakai bahan apa ya yang murah, dan gue juga baru mulai nih, nggak pengen yang 400 cc, nggak pengen yang 2,5-an dulu, gue pengen mulai dari yang under 200. Jawaban gue cuma satu, start dari Bison 150 cc. Harga bahan ini sekitar, ya mungkin kalau kondisinya masih bagus, sekitar 7-8 jutaan ya kalian bisa dapat. Dan nggak usah takut dia apa-apain. Kalau misalnya kalian mau explore aja udah pakai Bison. Mau dibikin chopper juga terserah dah, ya kan? Karena emang ini motor bahan cocok banget buat belajar. Mulai dari customnya, mulai kalau misalnya kalian nggak mau ke customnya gitu ya, mau langsung terima beres aja ya bisa juga. Cocok banget buat starting awal pakai Bison. Di video kali ini gue juga mau bilang kalau motor ini sebenarnya bukan motor customer Katros, tapi motor ini belum ada ownernya, alias dijual. Kalian kalau misalnya penasaran dan tertarik sama motor ini, kalian bisa langsung hubungin admin Katros aja. Nomor teleponnya gue taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa nanya harga, bisa nanya garansinya berapa lama, terus bisa kondisi motor seperti apa, kalian bisa langsung nanya aja ke adminnya. Selama belum ada keterangan ya, jadi kalau misalnya ntar udah laku nih, di kolom deskripsi gue ganti tulisannya, nanti ada tulisannya sold out. Jadi kalau misalnya belum ada tulisan sold out itu, harusnya masih available motornya. Gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, langsung tulis di kolom komen aja. Jangan lupa subscribe juga, supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!